Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Yesus, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Sabat ya Sabat, hari Tuhan yang kudus, semua untuk Tuhan. Tinggalkanlah segala pekerjaanmu, dan kuduskanlah dirimu hanya demi Tuhanmu. Jangan melakukan pekerjaanmu, beristirahatlah. Jika engkau melakukan pekerjaanmu, maka engkau mencederai dirimu di hadapan Allah. Engkau berdosa. Kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. "Guru, oh guru, mengapa engkau mencederai aturan hari Sabat? Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Benar, dalam kisah penciptaan, pada hari ke-7 Allah beristirahat. Namun kesimpulan diambil terlalu cepat. Menyamakan pekerjaan dengan segala tindakan. Tidak semua tindakan itu merupakan pekerjaan. Tindakan secara sederhana adalah suatu keputusan yang kita ambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sedangkan pekerjaan adalah suatu rutinitas yang kita lakukan agar kita dapat menghasilkan dan tetap hidup. Bagaimana mungkin kita menyamakan tindakan baik dengan suatu pekerjaan? Tindakan baik adalah bagian dari mengkhususkan diri bagi Tuhan. Maka kenapa hatimu gusar melihat perbuatan baik di hari Sabat? Bukankah hari yang kudus itu diperuntukkan agar kita beristirahat dari pekerjaan dunia dan melakukan tindakan-tindakan ilahi? Benar, pada hari ke-7 Allah beristirahat. Tapi terlalu cepat kesimpulan itu diambil.
Beristirahat tidak sama dengan menutup diri dari kebaikan. Kebenaran dan kebaikan Tuhan itu sempurna, dan tidak ada satu waktu di dunia ini yang ditentukan untuk tidak bisa melakukan kebaikan. Jika Allah beristirahat, kenapa kita tidak melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan melakukan kebaikan kecil? Mengapa kita tidak menjadi bagian dari orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia? Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan sumber kebaikan kami, segala waktu dan kesempatan dalam hidup kami adalah milik-Mu. Ajarlah kami untuk tidak pernah letih dan berhenti untuk melakukan kehendak-Mu, kehendak baik untuk dunia ini. Ajarilah kami menemukan kehadiran-Mu dalam setiap sosok yang kami jumpai, sehingga tak jemu-jemunya kami melakukan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.